Hai. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fatihah Najilanata. Saya Muhammad Akbar Fawaza. Saya Januar Tridamara Jiriskiwah. Sini saya mengundang teman saya yang bernama Damar ke sini untuk menceritakan Tentang pengalaman suatu kejadian horornya. horor. Ya boleh diceritakan langsung. Oke. Gimana ceritanya? Jadi kan pas waktu aku jadi panitia di MI itu ya kan Apa? di panitia kemah di MI. Iya. Itu kan kemah itu 2 hari 1 malam. Nah, saat pertama itu kan mulainya itu kan jam 12 siang. Ya. Nah, kita itu gua kenalkan dulu ya teman-teman gua. Jadi gua itu ada Itu berapa orang? 6 itu sama aku terus 2 Aja nama samaran aja. oke. A, B, C apa-apa. Aku terus Putra, terus sama cewek itu 5 berarti. Kok bukan ada punya tersebut merek kok. Lanange. Kan nama Oh, samaran. laki-laki oleh. Ya, 2 laki-laki 3 perempuan. Sama 2 lagi itu perempuan, tapi dia nggak ikut sebagai panitia MI, itu cuma kayak pendamping aja gitu ya. Nah, saat pembukaan acara itu kan upacara ya. Saya sama teman-teman saya itu yang namanya Putra itu yang laki-laki itu mempersiapkan acara, yang lainnya melatih adik-adik buat baca-baca yang lain lah, pokok berbarisan ya. Nah, terus saya itu masih siang ini, masih mau mulai itu kayak udah gak enak gitu. Saya itu udah kayak aduh, Feelingnya apa perasaannya? ya saya nge-feeling itu aduh kayaknya gak enak nih nanti. Malam itu kayaknya itu gak enak banget itu pokoknya. Terus lanjut kan habis itu kegiatan terus itu nggak ada halangan lah, nggak ada sesuatu kejadian yang horor. Ya. Terus jam 3 atau jam 4 itu saya dijemput sama ayah saya buat latihan Latihan apa itu, Mas? voli. Oh, kalian. Nah, tapi karena saya terlambat, saya nggak jadi, saya putar balik pulang ke rumah dulu. Saya sholat terus sama mandi itu, ganti baju dan lain-lain, sama bawa peralatan. Gimana? Bukan peralatannya mah, peralatan mandi. Oh iya. Peralatan mandi. Nah, terus saya itu ke MI lagi itu habis maghrib. Nah, habis maghrib itu kita apa itu namanya, upacara api unggun. Upacara, ya, Nah, upacara itu. unggun. Nah, kan saya menyiapkan barisan adik-adik. Saya itu di tengah-tengah kan barisannya letter U, jadi gini, saya di tengah madep ke yang tengah sini. Yang KP punya itu. Ya. Nah, terus saya itu sama teman saya yang laki-laki itu, kan kakinya cuma 2. Saya naik ke atas buat nyiapin itu apa itu namanya, Api unggun. api unggun. Nah, karena api unggun ini kayak gini loh, jadi nanti itu sama pembinanya itu di Kasih senar ya kan di ke atas gedung yang atas itu lah. ya, terus sama nanti lah pokok gitu ya, Ya. paham lah. Nah, terus saya itu ke atas lantai 2 MI itu saya agak merinding itu. Kenapa itu? Jadi kan MI Gogorong sini. ya, Ya. Oh. nah terus saya itu agak merinding karena kan dulu itu nanti aja lah, pokoknya ada kejadian yang dulu itu sampai ada yang meninggal Situ. ya, tapi nggak di situ, di rumah, tapi ya siswa situ lah Oh, di situ. ya. Terus saya itu ya udah nyiapin, saya udah nggak enak itu feelingnya, saya itu pengen cepat-cepat selesai itu. Aduh, tentang Maria lah, tentang boleh aku ngono. Oh, Saya iya. gitu lah. Terus teman saya itu bercanda itu, saya kan bengong sama lihat barisan adik-adik saya kan kayak pembatas itu ya. Saya lihat dari atas gini, Ngelamun itu. ya melamun. Terus saya kayak ada
bisikan ini. Tapi itu di atas rame. Yang Di atas tidur. itu cuma Ya, 4 orang, berdua 4 orang, orang. 4 orang. Aku sama temanku yang laki-laki 2 sama cewek 2 yang bukan panitia cuma pembantu aja gitu. Oh, iya. 5 tuh. 5 berarti. 4. Kan aku karo pembantunya 2 mau. Ya, terus laki-lakinya. Laki-lakinya cuma 2. Oh, 2 termasuk kamu. Iya, iya, Oh, Oh gitu. ya, maaf. Ya lanjut. Terus kan temanku yang laki-laki itu ke bawah buat kayak persiapan buat acara minggu itu. Saya itu di atas itu sama cewek berdua itu kayak Lekasnya gue aja. Ya, Kayak- terus bincang-bincang lah ya, bincang-bincang kan. Saya sama 2 cewek itu baru kenal kemarin sebelum acara perkemahan itu. jadi canggung gitu ya. Ya jadi buat mendekatkan diri lah ya. Nah terus saya itu berbincang-bincang, teman saya itu yang laki-laki itu bercanda ngagetin saya, dor gitu. Nah saya kan kaget ya, karena saya kan posisinya habis bincang-bincang itu ngelamun ngadep adik-adik gini. Nah terus saya itu ngelamun lagi buat lihat adik-adik yang sedang upacara. Kan upacara sudah mulai tuh. Saya ngeliat dari atas. Terus dari kanan saya ini kan saya pinggir sendiri, jadi saya teman saya laki-laki sama 2 cewek Oh itu. iya. Jadinya saya kan pinggir sendiri ya. Kamu di tangganya itu di lantai 2-nya itu sisih mana? Selatan. Apa barat? Jadi begini, kan adepnya ini itu kan ke selatan. Ya. Terus itu selatan gini toh. Sini sama sini tuh ada tangga. Aku lewatnya yang sini sama Kamu yang loh pas melamun itu berarti itu di Di sampingnya tangga. bukan yang agak- arah mana? yang arah mana gimana maksudnya? Kan itu MI hadapnya selatan. Nah, Berarti kamu di barat. barat Ya, sendiri. barat sendiri. Jadi barat sendiri ini agak jauh sama tangganya. Jadi sekitar 5 meter sama tangga buat naik gitu. Terus Tapi saya- tangganya di barat apa ya? Timur? barat. Tuh. Jadinya naik ya, ini kan naik putar begini langsung ke tempat saya itu. Ya. Nah terus saya itu kan ngelamun lagi sama lihat adik-adik begini. Terus saya itu kayak ada orang bernafas samping kuping saya yang ini. Ada Itu gitu. agak lama. Nggak lama sih, tapi kan ya Terasa. namanya ya gitulah. Nah, terus upacara selesai itu habis itu makan. Itu makanya di situ ya. Iya. Enggak di bawah. Aku ke bawah sama adik-adik. Ya. Kan habis itu kan habis makan terus pentas seni ya, tampilan adik-adik. Terus itu aku itu keluar sama temanku yang cowok itu tadi. Yang Belum. satu itu. Iya, yang di samping aku tadi yang jelas. Itu aku keluar jam 10 setengah 11 lah buat cari makan, karena kan kelaparan tengah malam ya. Itu habis udah adik-adik sudah pada tidur semua. Aku keluar sama temanku yang cowok satu ini buat cari makan. Nah kan pas keluar dari MI itu kan gini ya, kan adiknya ke selatan. Terus jalannya itu barat sama timur, jadi saya itu ke timur. Terus ya itu kok jalannya itu kan nanti kan ada tikungan. Nah tikungannya itu pas sama dekat sama sawah. Nah saya itu lihat ke kan begini ya tikungannya itu lurus ke timur, terus beloknya itu ke utara. Jadi saya itu lihat ke kanan begini, di tengah sawah itu ada anak laki-laki, tapi saya biarin lah, mungkin Layangan nurunin apa itu. ya nurunin layangan atau kenapa gitulah ya. Tapi itu jam berapa?
ya sekitar jam 10 setengah 11. Terus habis beli makan, saya kembali lagi ke MI lagi. Nah, kembali MI lagi, saya itu makan terus tidur. Nah, habis itu saya itu tidur kan, yang lainnya belum tidur. Jadi yang tidur ini hanya saya sama teman satu ini lagi, yang cowok. Ya, yang cowok. Yang perempuan itu lagi di luar, lagi main-main lah di atas panggung. Ya. Terus kayak saya sama teman saya ini tuh di bercanda gitu. Iya. Duduk dulu. Nah kan tidurnya itu gantian. Jadi cowok dulu, aku sama temanku yang tadi. Terus nanti kalau saya udah selesai tidur, gantian sama yang cewek kan. Kamu kebangun jam berapa? Jam 1. Oh, Satu, terus kamu ganti yang jaga. Enggak jaga tapi ya pokok bangun. Terus nanti gantian sama yang cewek-cewek kan, tidurnya itu cuma satu ruangan. Satu gaskan buat panitia itu. Jadinya gantian biar enggak ada itulah ya. Terus waktu ke panggung itu kan, saya itu kayak ngerasa kok kayak ada yang kurang panitianya. Ternyata satu cewek panitia itu lagi main ke tenda adik-adik yang cewek main ke situ. Terus kan aku sama temanku yang tadi cowok itu duduk di atas panggung sambil rebahan ya, main HP gitu. Terus itu saya merasa kayak nggak enak ini, adem-adem semilir. Nah terus teman saya yang cewek itu datang. Terus kita cerita di situ. Jadi posisinya itu di tengah panggung itu 2 cowok 1 cewek. Nah terus itu ada cerita begini ya. Dulu itu waktu tahun 2000 umur kelas 5 kelas biru. 2021 itu ada kejadian saat ada satu cowok murid MI ya, itu kelas 5 atau kelas 6 gitu. Itu tuh bermain. Terus dia bilang gini bahasa Jawa, aku mati. Terus besoknya gitu hari Jumat dia meninggal beneran. Itu meninggalnya di sekolah apa di rumah? Oh, di rumah. Itu masuk angin atau apa gitu? Itu bilangnya itu kayak kan meninggalnya hari Jumat ya. Itu bilangnya lusa atau kemarinnya pas hari Kamisnya kayaknya itu. Terus habis itu saya itu merasa yang nggak enak. Itu kan duduknya melingkar. Jadi gini, aku temanku yang laki-laki sama ceweknya satu ini. Terus itu aku itu kan ngadepnya itu kan ke utara. Terus cewek yang tadi itu ngadepnya ke barat tapi agak miring gitu, sama temanku yang cowok itu ngadepnya ke timur. Jadi kan gini aku lihat ke utara. Terus kita cerita panjang lebar. Terus itu aku itu kayak lihat di atas tangga itu kayak begini. Aduh, banget kok. Oh, yang itu yang bilang Ya, tadi. kayaknya itu ya begitulah. Terus Kerasa. ya, terus aku bilang sama temanku pakai bahasa Jawa begini. Cah, kowe padha roh apa ora? Itu kalau bahasa Indonesia artinya begini. kamu apa lihat Kalian pada lihat apa enggak gitu ya? Aku lihat. Terus habis itu kita itu jam 3 ya, kita ceritanya itu berjam-jam gitu pokoknya. Kita cerita pokoknya itu halnya itu temanya mistis gitu cerita itu. Terus itu pas jam 3:30 itu kan masjidnya sebelah ini itu bunyi kayak kirok gitu ya. Terus aku habis sholat subuh itu tidur. Nah, aku habis tidur itu kita
aku sama temanku cowok yang tadi itu bercanda dulu, bercanda kayak gini. Kita ada HP, terus kita search di YouTube, cari di YouTube itu suara kuntilanak. Nah, terus kita masukin ke kelas yang dihuni oleh panitia itu. Dihuni oleh panitia itu, terus kan kayak ih gitu kan, serem ya. Itu temanku yang satu cewek itu gini marah-marah dia dalam bahasa Jawa. Gimana tuh? Kowe karo iki lho, guyonmu ora lucu. Aku mang ero kaya enek pocong lungguh ning dhuwur meja. Jadi kan kelas itu sebelumnya itu kelasnya itu ada bangku-bangkunya, tapi itu tuh di pinggir-pinggirin buat tidur kita itu. Di situ di atas meja itu katanya ada kayak pocong. Kan memang di belakang sekolah itu kuburan makam ya. Terus habis itu aku habis subuhan itu tidur habis itu paginya itu udah plong rasanya, kayak nggak ada mistis lagi. Tapi habis subuhan itu kan saya tidur sampai jam 7 atau 8 gitu baru bangun buat nyiapin makanan adik-adik buat sarapan. Nah pas sarapan itu tuh saya mikir, tadi malam kok ada kejadian kayak begini ya. Terus itu saya itu pikir lagi bengong gitu ya. Terus saya itu kayak ada bisikan gitu, tapi bisikannya bukan kayak ngomong apa gitu, bukan kayak begini aja begitu, cuma begitu ya. Terus Itu posisinya pagi. habis sarapan Jam berapa? Lawan. jam 7-8an lah sarapan. Ya, habis itu saya itu ke kamar mandi buat buang air kecil. Nah terus di kamar mandi itu di sebelah saya itu kayak ada orang buang air kecil juga. Terus saya kira adik-adik MI lah. Terus saya juga tungguin buat nanti saya suruh langsung baris. Saya tungguin itu sekitar 15 menit nggak keluar. Terus saya didatengin sama teman saya yang namanya Eki ini, namanya saya Ya itulah. ya. Terus teman saya itu gini bilang, "Par, enteni sopo ning kene?" Nah iki enek adik ning kene. Masa gak dinteni? Nah bocah-bocah harus lengkap kabeh. Terus saya itu mikir, ya tadi siapa yang ada di dalam toilet sebelah Tapi sana? kamu masuknya tahu. Lihat. Ya lihat, ke- tapi ke depan. kan saya masuk duluan ke toilet. Ya, Terus saya itu kayak ada yang buka itu. pintu kayak nih begitu. Terus ada suara orang boyar kecil juga kayak kecil sama orang nyiram juga. Terus saya tungguin buat baris itu ya tadi. Nah dia lu wis lengkap kan, ini tadi sopan ini. Habis itu saya dodok-dodok, dek keluar. Enggak ada sautan juga. Habis itu udahlah. Si teman saya yang Lah laki-laki itu posisinya pintunya dikunci apa tidak? dikunci. Nah habis itu saya ngecek tangga kan, jadi begini ya tangganya itu yang buat kemarin persiapan Nabi Unggun itu kan tangganya begini. Terus di bawahnya itu ada toilet lumayan luas. Nah terus saya itu ngecek tangga begini kayak lihat ke atas begini ada apa-apa. Saya takutnya ada adik yang tertinggal buat baris atau apa gitu ya. Terus saya itu ke kamar mandi lagi buat ngecek adiknya tadi udah keluar apa belum, tapi masih dikunci. Nah terus ternyata kuncinya itu nggak rapet. Terus saya gini ya itu nggak ada orang sama sekali. Nah terus ya udahlah, saya pikir mungkin udah keluar apa gimana gitu. Terus saya itu ke lapangan buat jelajah. Nah habis jelajah itu gak ada kejadian apa-apa.
sampai pulang itu alhamdulillahnya udah nggak terjadi apa-apa lagi. Terus habis perkemahan itu saya itu tidur itu kan pulangnya kemah itu jam 12 siang habis apa yang beduk Ya. duhur ya, habis sholat duhur itu saya pulang. Saya itu bawa barang-barang itu, pokoknya itu ada barang-barang. Terus saya itu langsung tidur, gak ganti baju dulu, jadi cuma ya itu pakai baju panitia itu tadi sama celana panjang yang saya pakai. Itu tuh saya merasa saya itu ketindihan, saya itu kayak sadar tapi nggak bisa gerak tangan saya sama kaki saya itu. Terus saya itu kayak maksa bangun, terus saya itu bangun gini kayak kaget gitu. Itu nyapa iki mau aku. Terus saya gitu kan tanya sama diri saya sendiri. Terus habis itu Batin. ya secara dalam hati, terus saya itu tidur lagi sampai maghrib. Habis itu bangun, alhamdulillahnya nggak ada kejadian apa-apa lagi gitu ya. Itu cerita saya saat itu kemah. Jadi itu mistisnya yang di toilet itu, Mas. Ya Ya, itu sama yang malam-malam tadi. Oh, yang ada bisikan-bisikan itu. ya. Terus teman saya itu ada yang cerita, yang cewek itu tadi Yang cerita Yang duduk di meja itu. Ya, yang di aru-arui tadi. ya. Terus sama Kayak saya dulu juga tahu mungkin gimana apa pernah bukan ya kecil saya Hmm. masa kecil saya kan nggak tahu itu benar apa enggak karena sekarang udah lupa, tapi saya masih ingat kan rumah nenek saya yang sebelah barat itu kan kayak ada jalan kecil kan. Saya dulu kan mainnya di situ, terus pas yang di samping ruang tamu persis kayak gini yang di belakang ini saya lihat pocong dua atau satu kok cat lah satu kali, terus saya pergi kan. itu waktunya malam atau siang? Siang, Siang. tapi di kan ya ada selambu gitu di dalam kamar, di ya gitulah kayak blur tapi jelas banget itu, nggak tahu satu apa dua, yang penting jelas banget itu. Terus ada teman saya yang cewek itu yang tadi kita duduk di panggung itu cerita kalau dulu itu pernah ada kesurupan itu cewek ya. Dia itu kan lagi head atau apa gitu. Teman-temannya sekelas itu pada ikut olahraga di luar, tapi yang satu ini nggak ikut karena nggak enak badan atau head gitu. Dia itu kesurupan di dalam kelas itu karena dia kan sendiri kayak kelasnya itu di pojokan, dia itu sendiri, teman-temannya pada di luar. Nah habis teman-temannya itu olahraga di luar ya, dia itu kayak begini, kayak kesurupan itu kayak kesurupan sinden Jawa itu kayak begini, gini kayak halusin rambut, padahal dia itu pakai kerudung ya, pakai kerudung kayak begini sama tertawa kecil lah. Gitu. Habis itu dibacakan doa sama salah satu guru yang ada di situ. Habis itu selesai. Itu pokoknya cerita pengalaman saya jadi panitia DMI, pokoknya penuh dengan horor lah. Ya udah, itu dari Mas Damar cukup sekian ya, Mas ya. Ya mas. saya dari Alfadrina Sekananda. Dan saya Muhammad Akbar Fawaza. Dan saya sebagai narasumber Januar Tridamara Juriskullah. Cukup sekian. Cukup sekian cerita dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.